Shalom, Bapak dan Ibu dan saudara sekalian. Kali ini saya ingin menyampaikan renungan berjudul Perbedaan Diaspora Yahudi dan Diaspora Kristen. Diaspora adalah masa tercerai-berainya suatu bangsa yang tersebar di berbagai penjuru dunia dan bangsa tersebut tidak memiliki negara. Ada dua jenis diaspora menurut Alkitab, yaitu Israel atau Yahudi dan gereja. Di zaman ini, diaspora Yahudi telah tersebar di seluruh dunia. Kristen juga disebut diaspora, pendatang atau perantau yang tersebar di seluruh bumi. Perbedaannya, Yahudi menganggap tanah air mereka adalah Palestina atau Israel, sedangkan rumah sejati Kristen adalah surga dan kewargaan mereka adalah di dalam surga. Keyakinan tersebut dikatakan Paulus dalam Filipi 3:20, karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Perbedaan lain dari diaspora Yahudi dan Kristen adalah penyebabnya. Yahudi terserak karena dosa. Alkitab berkata dalam Imamat pasal 26 bahwa apabila Israel tidak melakukan perintah Tuhan, maka mereka akan dibuang keluar dari tanahnya. Ayat 33 dikatakan, tetapi kamu akan kuserakkan di antara bangsa-bangsa lain, dan aku akan menghunus pedang di belakang kamu, dan tanahmu akan menjadi tempat tandus, dan kota-kotamu akan menjadi reruntuhan. Sedangkan Kristen berada di diaspora karena amanat agung. Kristus menetapkan para muridnya sebagai diaspora, yaitu kelompok-kelompok orang percaya yang tersebar dengan perintahnya untuk pergi menjadikan semua bangsa muridnya. Matius 28 ayat 19 misalnya, dan mereka harus tersebar untuk memenuhi bumi menurut Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Mengikuti makna asli kata diaspora, yaitu menebarkan atau menaburkan benih, diaspora Kristen dapat dimaknai sebagai penebaran benih kerajaan Allah, hingga seluruh bumi dipenuhi nilai-nilai kerajaan Allah. Dalam pengertian ini, kitab Kisah Para Rasul merupakan kisah penyebaran diaspora Kristen. Pada zaman para rasul, sinagoga merupakan tempat paling efektif bagi pelayanan Paulus dan rekan-rekannya. Dimanapun mereka melakukan perjalanan pekabaran Injil, mereka mengunjungi komunitas-komunitas Yahudi yang ada di kota-kota yang dikunjunginya tersebut. Komunitas Yahudi berkumpul di sinagoga-sinagoga untuk kegiatan sosial, ibadah, dan belajar kitab suci. Dan mereka menjadi jalan bagi orang-orang bukan Yahudi menjadi proselit. Salah satu contoh disebutkan misalnya dalam Kisah 14 ayat 1. Di Ikonium pun kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi, lalu mengajar sedemikian rupa sehingga sejumlah orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Nah, yang dimaksud orang Yunani di sini adalah para proselit yang kemudian menjadi percaya melalui pelayanan Paulus di rumah-rumah ibadat di diaspora. Selain orang-orang Yahudi, banyak pengikut agama Yahudi atau proselit dibawa kepada Kristus. Artinya, diaspora Yahudi religius
membuahkan para proselit religius yang kemudian melalui pemberitaan Injil oleh Paulus dan timnya menjadi para penyembah Allah bersama dengan orang-orang Yahudi lainnya yang percaya kepada Yesus Kristus. Sifat sebaliknya dimiliki oleh diaspora duniawi. Dalam kitab Kisah Para Rasul, mereka, para diaspora Yahudi duniawi, menunjukkan kebencian mereka terhadap para pelayan Injil. Mereka memusuhi dan melakukan berbagai usaha menentang pekabaran Injil yang dilakukan Paulus dan kawan-kawannya. Bahkan Kristus menyebut diaspora Yahudi di Smyrna sebagai jemaah iblis. Wahyu 29. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis. Diaspora Babel yang dikisahkan dalam kitab Ester tergolong diaspora duniawi. Dan buah yang mereka hasilkan terlihat dari kitab Ester 8:17. Dan lagi banyak dari antara rakyat negeri itu masuk Yahudi, karena mereka ditimpa ketakutan kepada orang Yahudi. Buah mereka adalah banyak orang masuk Yahudi, tetapi motifnya karena ditimpa ketakutan kepada mereka. Jelas sekali perbedaan alasan mereka dengan para proselit. Diaspora duniawi mengarahkan pandangan orang terhadap kekuatan manusiawi, sedangkan diaspora religius mengarahkannya kepada takut akan Allah untuk beribadah kepadanya. Lagi pula, masuk Yahudi berbeda secara signifikan dengan menjadi penganut agama Yahudi atau proselit. Yang pertama bersifat sosial, politik, atau budaya. Dan yang terakhir bersifat religius atau rohani. Di masa kini keberadaan diaspora Yahudi duniawi yang berorientasi pada kekayaan dan kekuasaan terlihat sangat menonjol. Dewasa ini diaspora Yahudi memiliki pengaruh sangat besar di banyak negara di dunia. Banyak negara dan pemimpin dunia, terutama negara-negara berpenduduk mayoritas Kristen, memberikan dukungan secara besar-besaran dalam bidang-bidang politik, ekonomi, dan militer. Bahkan banyak organisasi, kelompok, dan gereja Kristen menyokong mereka. Gelagat ini memunculkan kekhawatiran. Jangan-jangan kekristenan masa kini dipenuhi dengan hiruk-pikuk pemikiran dan aktivitas duniawi yang menenggelamkan kesaksian Kristen rohani. Melalui renungan ini saya mengajak para Kristen sejati untuk menyadari keberadaan diaspora Yahudi dan diaspora Kristen. Mari memahami bahwa ketidaktaatan Yahudi yang menyebabkan mereka hidup dalam diaspora ternyata membuahkan berkat bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah untuk mengenal Dia dengan menjadi proselit. Dan kemudian maju selangkah menjadi orang-orang yang diselamatkan dalam anugerah Kristus. Dari orang-orang non-Yahudi masuk menjadi proselit, orang-orang yang mengikut agama Yahudi, kemudian menerima Injil dan menjadi orang-orang yang diselamatkan dalam anugerah Kristus. Jadi, tugas kita sebagai saksi Kristus tidak hanya bersaksi kepada dunia, tetapi juga kepada Yahudi yang tersebar di seluruh dunia, yang berpola pikir duniawi. Juga kepada Kristen yang berpandangan duniawi, yang menjadi pendukung
baik ideologis maupun teologis perjuangan Israel atau Yahudi menguasai Palestina, Timur Tengah, dan dunia. Dan yang terutama kita harus lakukan adalah berdoa. Seperti doa Paulus dalam Roma 10 ayat 1-3. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Mari saudara Kristen, kita berdoa untuk pertobatan para diaspora Yahudi agar mereka dapat menjalankan tugas sebagai anak-anak Abraham sejati dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di dunia. Tuhan memberkati.